Kalian penasaran gak sih mengenai adegan yang terjadi di episode 1 saat Takato masih kecil dan mencari Asaka di lingkungan yang ternyata bukan tempat atau rumahnya? Nah, cerita di episode ini yang bisa menjawab rasa penasaran kita mengenai kejadian itu. Makanya yuk disimak alur cerita Sokushi Cheat ga Saikyo Sugite episode ke-8. Enjoy ya teman-teman. Bermula pada lapangan tempat Takato dan teman-temannya terpanggil. Terbaringlah si cewek yang awal-awalnya sudah mokat, tapi tiba-tiba dia terbangun dari serangan yang terjadi pada dirinya. Nama cewek ini adalah Shinozaki Ayaka. Dia mendapatkan informasi bahwa dia ini adalah manusia buatan dan sedang mengaktifkan AI yang ada pada dalam badannya yang sedang mengeksekusi rencana untuk bisa regenerasi. Ayaka yang ditanyakan apa yang akan dia pilih, untuk tetap mokat atau mau tetap hidup dengan melepas batas dan mengambil bahan organik untuk bisa hidup lagi. Saat Ayaka mulai panik dan ingin hidup, dia pun disuruh untuk mengambil material yang ada di sekitarnya. Untungnya ada naga yang sudah mokat di luar, jadi dia mengambil daging si naga dan langsung memakannya. Sepertinya ceritanya kali ini memang banyak informasi yang bermunculan ya teman-teman. Dan sebuah hal menarik bahwa ternyata tidak cuman agen rahasia aja, ternyata ada cloningan juga yang ada di teman-teman Takato. Setelahnya, masuk ke dalam masa lalu Takato dan Asaka yang sudah terbiasa untuk tinggal bersama di zaman dulu. Di sini terlihat Asaka yang baru aja pertama kali untuk memasak tidak bisa memberikan makanan yang layak untuk dimakan. Apalagi saat Takato makan, dia tidak bisa mengunyahnya sama sekali. Nasi yang dimasak malahan bisa lembek dan keras di saat yang bersamaan, yang tentu saja ngebuat dia mengeluh. Asaka yang sudah terbiasa malah ikutan stres juga dan bilang ke Takato kalau bilang aja enak ke cewek yang sudah masaknya. Habis makan, Asaka langsung saja melihat jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, dia bertugas untuk mengajari Takato untuk belajar pelajaran sekolah dasar. Ternyata memang Takato masih bisa belajar seperti anak kecil yang baru aja latihan menulis. Saat belajar itulah Asaka mendengar suara bunyi, di mana ternyata itu adalah robot pembantu untuk menanam sayur dan membawa barang-barang ke rumah mereka. Asaka yang kaget langsung aja menghampiri ke robot dan memintanya untuk membawakan barang seperti buku pelajaran SD, buku masak hingga perlengkapan dapur, konsol game, dan seekor anjing yang sangat bisa membantu sekali kepada perasaan Takato untuk membiasakan dirinya dengan makhluk hidup lain. Takato yang sudah selesai belajar ada diajakin untuk main keluar agar dia bisa melihat sekitarnya. Tentu saja ditemani oleh Asaka. Bisa terlihat di lingkungannya seperti benar-benar pedesaan yang cukup asri, padahal itu tempatnya di ruang bawah tanah. Asaka yang melihat keadaannya ada mulai merasa lelah dan khawatir kalau dia tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Makanya saat dia sudah sebulan bersama Takato, dia pun ada bertemu dengan si profesor yang bernama Yukio Shirahashi. Dia ada kaget sebenarnya karena Asaka bisa kuat selama sebulan. Asaka juga ada memang mau meminta untuk menambah pegawai, namun tidak ada yang cocok untuk membantu pekerjaannya. Karena pendahulunya Asaka saja itu tidak kuat untuk mengawasi Takato karena rasa takut yang terjadi pada mereka. Jadi dia doang nih yang bisa diandalkan sekarang ini. Yukio si prof ada menanyakan apakah Asaka tidak kuat untuk bekerja di situ. Tentu saja dia tidak suka lah karena dia bisa mati kapan aja nih. Apalagi ditambah dengan gaji yang langsung dilempar sama Sukio ke Asaka. Di dalam gajinya saja sudah tertumpuk-tumpuk dengan gaji yang hanya sebulan. Tapi kan ya, untuk apa duit segepok itu dikasih kalau dia aja bisa-bisa aja mokat kapan aja, dan kapan dia bisa menggunakan uang sebanyak itu? Yukio langsung saja menyarankan Asaka bahwa dia bisa mengambil cuti untuk istirahat sekarang. Asaka tanpa basa-basi langsung aja marah kenapa dia tidak diberitahukan dari dulu. Makanya Asaka langsung aja mengambil cuti dan mulai liburan. Namun ternyata Asaka tiba-tiba terbangun di ruang kosong seperti penjara. Dikiranya dia balik ke tempat kerjanya. Padahal dia baru aja merasakan kehidupan masa muda dengan menghambur-hamburkan uangnya. Tiba-tiba ada suara dari CCTV yang memantaunya nih, di mana dia ditanyakan mengenai si Alpha dan Omega dan mengaku bahwa mereka adalah organisasi yang bertugas untuk menyelamatkan dunia alias pencegah kehancuran dunia itu sendiri. Setelah beberapa hari berlangsung, Takato yang mulai bosan ada menanyakan ke informasi ke si robot mengenai keberadaan Asaka di mana dan dijawab bahwa Asaka sedang cuti. Masalahnya, Takato yang mulai bisa merasakan kehadiran orang lain ada mulai kangen dengan Asaka dan mau mencarinya.
Baru deh, Takato ada menggunakan si robot pembantu untuk membantunya menanyakan Asaka di mana. Si robot ada mengarahkannya ke para peneliti yang berada di balik pintu. Makanya si Takato langsung aja membuat semua peneliti panik karena ingin keluar dari bawah tanah. Tentu saja hal itu membuat Yukio panik dan langsung datang ke ruang kendali. Di situ sudah terlihat banyak profesor yang sudah mati. Apalagi ada satu peneliti yang menjelaskan bahwa si prof cewek itu yang ingin mengeluarkan Alpha Omega karena dia sudah takut untuk mati, alias dipaksa sama si Takato. Yukio pun yang sedang melihat kekuatan Takato bekerja, ternyata bisa melihat secara langsung apa yang sedang terjadi pada targetnya. Dia pun ada meminta kepada keamanan yang membawa senjata untuk membunuh si profesor cewek. Namun hasilnya adalah si keamanannya sendirilah yang mokat duluan. Takato langsung aja hadir di ruang kontrol dengan bertanya kemana perginya Asaka. Yukio ada menjawab dengan jujur bahwa dia sedang cuti, namun ketika sedang cuti dia diculik dan entah dibawa kemana. Takato yang mendengarnya ada langsung ingin menyelamatkan Asaka. Jadi Yukio hanya bisa menerima permintaannya karena yang mau bagaimana lagi. Kalau ditolak kan dia juga yang mokat ya teman-teman. Makanya nih terjadilah pembantaian oleh Takato yang langsung saja tanpa basa-basi masuk ke dalam markas yang penuh dengan tentara untuk mencari Asaka. Sampai-sampai ada 3 orang yang ahli di bidang pertarungan dengan sihir saja tidak bisa melawan Takato karena dia sudah merasakan hawa ingin membunuh dari mereka. Di sisi Asaka sendiri, dia yang sedang berdiam diri ada disamperin oleh seorang cewek yang menyandranya. Tentu Takato yang sudah datang langsung saja membuat si cewek mokat dan mengajak Asaka untuk kembali pulang. Ketika keluar, Asaka yang melihat banyak orang mokat itu tidak takut sama sekali. Malahan dia sendiri yang langsung mengajak Takato untuk pulang, yang memegang erat tangannya agar Takato tidak minder atau tidak ketakutan untuk dibenci sama Asaka. Sesampainya kembali ke pusat penelitian, Asaka yang ngobrol sama Yukio sudah memastikan bahwa dia akan tetap bekerja di situ karena dia sudah merasa bertanggung jawab pada Takato. Tentu saja itu adalah mimpi dari Takato yang sedang tidur. Di sisi Tomochika, dia yang melihat Takato ada diledekin sama Mokomoko karena kelihatannya Tomochika mulai menaruh hati ke Takato ya. Tentu si Mokomoko sebagai leluhurnya sangat setuju dengan Tomochika supaya bisa meneruskan keturunan keluarga Danora dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Saat sedang berbicara inilah ternyata mereka sudah terkepung dengan para penjaga gerbang dari kerajaan. Mereka pun ada diinterogasi oleh penjaga mengenai mereka itu siapa dan tujuannya apa ke situ. Takato beralasan bahwa mereka adalah calon sage yang dipanggil oleh Sage Shion. Ketika dicek, memang benar informasinya begitu, namun mereka tetap tidak percaya dengan statusnya karena bisa aja dimanipulasi. Bener sih. Takato yang belum kehabisan akal ada langsung memberikan kalung pemberian Rick yang langsung saja membuat para penjaga itu berlutut. Ternyata itu adalah lambang keluarga kerajaan. Jadi kelihatannya si Rick ini adalah orang kerajaan di mana dia pangerannya ya teman-teman. Makanya sifat satrianya itu tinggi banget. Ketika diperbolehkan untuk masuk, tiba-tiba ada si adik Rick yang sepertinya yang bernama David ada menyela karena dia masih tidak percaya dengan kelompok Takato ada datang dan menantang mereka dalam pertarungan untuk membuktikan kemampuan mereka itu seperti apa. Apalagi kelompok Takato itu kan habis melakukan tes sebagai Satria Suci. Tomochika yang panik ada bilang kalau bagaimana jika mereka mundur saja dulu. Tapi Mokomoko langsung memancing untuk kenapa tidak Tomochika saja yang bertarung untuk mengetes kemampuan dia juga kan. Karena sambil bercanda ya, malah disetujui sama si Tomochika tanpa kesadaran dirinya. Makanya dia deh yang akhirnya melawan David dalam pertarungan ini. Memang Tomochika ketika sadar itu ada menolak lagi untuk bertarung karena dia pun masih belum percaya diri dengan kemampuannya. Mokomoko yang mendukungnya dan Takato juga yang mintanya untuk mencoba aja. Ada mengatakan kalau nantinya jika ada apa-apa juga dia yang akan bantu kok, alias memokatkan semua orangnya. Saat pertarungan inilah dapat terlihat kalau Tomochika hanya menggunakan pisau. David yang menggunakan kuda-kuda berpedang langsung saja ingin menyerang. Namun Tomochika yang menggoyang-goyangkan pedangnya langsung saja melempar pisau ke arah David dan berlari cepat kilat ke belakang badannya. Disitulah letak kekuatan Tomochika ya, di mana dia mengalihkan pusat perhatian lawan. Padahal kakinya sudah siap untuk bergerak. Setelah di belakang David,
Dia langsung saja menendang burung David hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Luar biasa ya teman-teman, burungnya sampai melayang begitu kan. Takato yang melihatnya saja sampai-sampai tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa terpukau dan memerah mukanya. Seakan-akan semakin jatuh cinta ya teman-teman. Ya untung aja kan, si David tidak terlalu keras ditendangnya, jadi masih aman lah ya. Setelah bisa masuk ke dalam, Takato ada melihat dinding di ibu kota yang dilapisi oleh sihir. Ternyata pelindung yang melapisi dinding tersebut dulunya dibangun oleh penyihir yang pernah dimokatin sama Takato di tower. Semasuknya mereka ke dalam kota, masih bersama David yang mengantar mereka. Tomochika yang melihat banyak orang-orang bersenjata di dalam kota ada menanyakan hal itu ke David. Katanya orang-orang itu disebut sebagai explorer yang akan menantang dunia bawah tanah. Ternyata di bawah tanah itu ada dewa jahat yang sedang tersegel juga. Kalau diibaratkan sih, seharusnya yaitu dungeon ya teman-teman. Setelah diantar oleh David, Takato langsung saja ada membicarakan hal serius dengan Tomochika. Dia ada membicarakan mengenai perasaan Tomochika nantinya ketika bertemu dengan teman-teman kelasnya yang sudah membuang mereka. Apakah Tomochika bisa memaafkan mereka? Tanya Takato. Tomochika hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Tapi kalau dari raut mukanya sih, dia masih ragu ya teman-teman dengan apa yang akan dia lakukan jika bertemu dengan teman baiknya juga. Sesampainya mereka ke dalam kastil, sudah terkumpul banyak kandidat sage yang ada di dalam ruang pertemuan. Ternyata mereka ada disamperin oleh raja yang bernama Mani. Dia langsung saja mau memberikan misi kedua untuk para kandidat sage agar mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba ada anak bocah ingusan yang menyela perkataannya dan mengatakan bahwa mereka tidak mau diremehkan dan menentang si raja. Nama bocah itu adalah Ushio Shinya, yang tidak mau diperintah oleh si raja juga. Sang raja hanya bisa tertawa dan mulai menyerang si bocah. Dikiranya jika dia menggunakan sihir, bisa langsung melawan sang raja. Namun hal itu tindakan bodoh ya, karena pada akhirnya tangannya lah yang terputus. Untungnya saja si raja nggak marah-marah banget dan bilang ke para kandidat sage bahwa mereka harus mencapai prestasi yang besar untuk bisa maju dan menjadi misi kedua mereka sekarang ini. Oke, itu aja lo cerita Sokushi Chitga Sekisugite episode ke-8. Bagaimana menurut kalian dengan cerita masa lalu si Takato? Tulis kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya. Bye-bye.